Halo para mahasiswa baru UKDW Yogyakarta. Selamat datang di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kali ini saya akan memandu kalian untuk lebih mengenal kampus kita dalam virtual campus tour. Kita akan keliling ke beberapa tempat di kampus yang nantinya akan sering kalian kunjungi. Mengawali sesi tur kita, saat ini saya berada di gedung masuk UKDW. UKDW memiliki 12 gedung utama, yaitu Gedung Agape, Biblos, Cara, Didaktos, Eudia, Filia, Genosis, Hagios, Iama, Koinonia, Logos, dan Makarios. Yuk sekarang kita masuk ke gedung yang terletak paling selatan area kampus kita, Gedung Agape. Oh ya, pemberitahuan nih, untuk kita para mahasiswa yang menggunakan motor, kita wajib parkir di area B2 ya. Ikuti saya yuk. Sebelum Gedung Agape, kalian akan melihat jalan turun ke kanan. Disitulah area parkir motor yang bisa kita gunakan. Kita intip ya. Dari area parkir, sekarang kita menuju Gedung Agape ya. Setelah melewati pos satpam di pintu masuk Agape untuk cek suhu tubuh, sekarang kita sudah berada di atrium Agape. Atrium ini biasa dipakai untuk berbagai kegiatan kampus seperti job fair, gelar budaya, pameran produk, atau kegiatan mahasiswa lainnya. Yuk kita lihat fasilitas apa aja sih yang ada di lantai 1 Gedung Agape. Sekarang kita berada di kantor admisi dan promosi. Kantor ini merupakan unit pelayanan informasi penerimaan dan pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru. Selain itu, kita juga bisa menikmati fasilitas lain di lantai 1 ini seperti alumni lounge, toko buku, Sentrino, LPPM, dan Design Center. Sekarang kita naik ke lantai 2. Perlu kalian ketahui, semua kantor fakultas berada di lantai 2 sampai 5 Gedung Agape ini. Jadi kalian harus tahu di mana letak kantor fakultas masing-masing ya. Di lantai 2 ini, kita bisa menemukan Kantor Pusat Pelayanan Informasi dan Intranet Kampus atau Puspindika dan Pusat Pelatihan dan Pelayanan Komputer atau biasa disebut PPLK, Laboratorium PPLK, dan Kantor Magister Manajemen. Di lantai 2 ini ada satu laboratorium bebas yang bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa, tentunya dengan menunjukkan KTM kalian ya. Naik satu lantai, sekarang kita berada di lantai 3 Gedung Agape. Buat mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Teologi, kalian bakalan sering kesini nih. Sekarang kita sudah berada di kantor Fakultas Teknologi Informasi atau FTI. Buat para mahasiswa Prodi Informatika atau Sistem Informasi, kalian bisa mengurus segala keperluan akademik atau bertemu dosen kalian di kantor ini. Di lantai ini juga terdapat laboratorium komputer untuk berkuliah praktek mahasiswa FTI. Beranjak ke ruang berikutnya, sekarang kita berada di kantor Fakultas Teologi. Oh iya, info nih buat kalian, seluruh program studi S1, S2, dan S3 di Fakultas Teologi telah terakreditasi di internasional oleh Association of Theology Education in Southeast Asia. Jadi sudah jelas kan bagaimana kualitasnya? Sekarang kita lihat yuk kantor Pasca Sarjana Teologi di lantai 4. Sekarang kita beranjak ke lantai 4. Kantor pertama yang bisa kita jumpai adalah kantor program Pasca Sarjana Teologi. Segala urusan akademik mahasiswa S2 dan S3 Teologi dilakukan di kantor ini.
Kita juga bisa menjumpai perpustakaan Fakultas Teologi di sini. Berpindah ke kantor lainnya, sekarang kita berada di kantor Fakultas Bioteknologi. Buat kalian mahasiswa prodi biologi, harus tahu ya letak kantor ini di mana. Selain Pasca Sarjana Teologi dan Fakultas Bioteknologi, kantor Fakultas Bisnis juga berada di lantai 4 ini. Sekarang kita berada di kantor Fakultas Bisnis. Untuk kalian mahasiswa prodi manajemen dan akuntansi, kalian bisa cari informasi apapun terkait kuliah kalian di sini ya. Nah, di lantai 4 ini juga terdapat laboratorium yang digunakan untuk perkuliahan mahasiswa FTI. Jadi ingat ya, lantai 4 gedung Agape pasti sering dikunjungi oleh mahasiswa Pasca Sarjana Teologi, mahasiswa Fakultas Bioteknologi, Bisnis, dan juga Teknologi Informasi. Sekarang kita berada di lantai 5 gedung Agape. Kita masuk kantor Fakultas Arsitektur dan Desain yuk. Buat kalian mahasiswa prodi Arsitektur dan Desain Produk, kalian bisa bertemu dengan para dosen dan juga staf PPA fakultas di sini ya. Oh iya, perlu kalian ketahui, prodi Arsitektur UKDW juga sudah memiliki program pasca sarjananya. Kalian para mahasiswa arsitektur juga bakalan sering ke lantai 5 ini. Di sini ada beberapa studio yang akan kalian pakai untuk kegiatan kuliah. Lanjut ke ruangan berikutnya ya, kantor MKH. Di sini mahasiswa bisa bertemu dengan dosen pengampu mata kuliah humaniora untuk semua fakultas. Nah, sekarang kita berada di rooftop, lantai paling atas gedung Agape. Di area ini, kalian bisa menjumpai beberapa ruang kelas studio yang juga dipakai oleh para mahasiswa arsitektur. Area ini juga sering dipakai mahasiswa untuk sekedar mengobrol atau take a photo shoot bersama teman-teman. Sekarang kita turun kembali ke atrium Agape ya. Di luar gedung Agape ini, kalian bisa menemukan area favorit para mahasiswa, apalagi kalau bukan kafetaria. Saat kondisi sebelum pandemi, area ini merupakan area yang selalu dipenuhi mahasiswa dan karyawan untuk sekedar makan siang ataupun belajar bersama. Kalau nantinya kegiatan perkuliahan onsite sudah dilakukan, jangan lupa untuk selalu patuh protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru kalau kalian sering ngumpul di sini ya. Kita berpindah ke area berikutnya yuk. Kalau kalian berjalan dari kafetaria, kalian akan melewati gedung Filia di sebelah kiri dan juga Tech Center. Tech Center ini bisa dikunjungi oleh seluruh mahasiswa UKDW yang ingin belajar lebih jauh soal perpajakan. Sekarang kita berpindah lagi ya ke area berikutnya. Fakultas Kependidikan dan Humaniora, atau biasa disebut FKHUM, yang berada di gedung Eudia. FKHUM ini merupakan fakultas termuda di UKDW loh. Kalian mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris nih yang akan sering ke kantor ini. Kita jalan lagi yuk. Kalau kalian berjalan dari area FKHUM, kalian akan menjumpai ruangan kaca di sebelah kiri. Itu adalah kantor unit pengembangan institusi, atau biasa disebut UPI. Kalau kalian jalan terus, kalian akan sampai di gedung Logos, area kantor dan fasilitas Fakultas Kedokteran. Di lantai 1 gedung ini, kalian bisa menjumpai ruang dekanat Fakultas Kedokteran dan juga bagian administrasi. Jadi kalian para calon dokter harus tahu ya di mana letak gedung Logos. Di gedung Logos yang terdiri dari 6 tingkat ini, kita bisa menjumpai beberapa laboratorium pendukung kegiatan perkuliahan mahasiswa kedokteran. Salah satunya adalah laboratorium patologi klinik dan biokimia yang ada di lantai 3 ini. Kita turun kembali ke lantai 1 yuk. Sekarang kita berada di selasar Logos. Sebelum pandemi, mahasiswa kedokteran sering banget nih berkumpul di sini untuk sekedar mengobrol atau belajar bersama. Nah, kalau kalian keluar dari selasar Logos, kalian bisa menjumpai salah satu fasilitas terbaru kampus kita. Namanya GOR Satria Manunggal Pamungkas Duta,
atau biasa kita sebut GOR Samapta. GOR ini bisa digunakan oleh seluruh sivitas akademika, termasuk kalian untuk melakukan aktivitas olahraga. Keluar dari GOR Samapta, kita kembali ke Selasar Logos lalu ke lorong Makarios. Di sebelah kiri area ini, tepatnya di lantai 2, kalian bisa menjumpai laboratorium yang biasa dipakai oleh mahasiswa bioteknologi. Salah satunya, Laboratorium Bioteknologi Dasar 2. Bersebelahan dengan area Laboratorium Bioteknologi, terdapat gedung Auditorium Koinonia. Gedung ini termasuk gedung yang vital nih di UKDW. Event penting seperti wisuda, pelantikan rektor, pelantikan dekanat, atau event-event universitas lainnya sering diadakan di sini. Sekarang kita jalan ke gedung Didaktos ya. Gedung Didaktos ini terletak di tengah area UKDW. Pintu masuk gedung inilah yang menjadi pintu masuk utama kampus kita. Sekarang kita lihat ya, kantor atau fasilitas apa aja yang ada di gedung Didaktos ini. Yang pertama adalah Biro Administrasi Akademik atau Biro 1. Begitu kalian masuk gedung Didaktos, Biro 1 terletak di sebelah kanan kalian. Para mahasiswa akan sering berkunjung ke Biro 1 ini untuk mendapatkan pelayanan hal-hal terkait perkuliahan seperti registrasi, administrasi nilai, pendaftaran wisuda, juga permohonan surat keterangan aktif kuliah, dan hal lainnya. Oh iya, di luar ruang Biro 1 ini, kalian bisa menjumpai beberapa unit komputer yang bisa kalian gunakan untuk input KRS setiap awal semester. Kita pindah lagi ya, sekarang kita berada di Biro Administrasi dan Keuangan, atau biasa disebut Biro 2. Kalian akan sering ke sini untuk mendapatkan informasi mengenai pembayaran SOTM dan SPP, mendapatkan pelayanan terkait pembayaran perkuliahan, dan juga mengambil honor bagi mahasiswa yang bekerja sebagai asisten dosen. Kita beranjak ke gedung berikutnya yuk. Di sebelah gedung Didaktos, kalian akan menjumpai poliklinik yang berada di gedung Cara. Di poliklinik ini, seluruh sivitas akademika UKDW bisa mendapatkan pelayanan medis berupa pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan lab sederhana seperti kolesterol, gula darah dan asam urat, serta pemeriksaan tekanan darah. Yang perlu kalian catat, pendaftaran pasien di poliklinik dibuka mulai jam 8 sampai 12 siang. Sedangkan pemeriksaan dokter dilakukan pada pukul 10 pagi sampai setengah 1 siang ya. Tepat di sebelah poliklinik, kita bisa masuk ke perpustakaan. Secara lokasi, perpustakaan ini terletak di gedung Biblos dan terdiri dari 3 tingkat. Yuk kita masuk. Begitu melewati pintu masuk, kita bisa lihat deretan loker. Semua pengunjung wajib menyimpan tas dan barang bawaan lain di loker ini ya. Nah, kalau sudah menyimpan barang bawaan di loker, kita bisa langsung masuk ke area koleksi dan ruang baca. Di lantai 1 ini, kita bisa menemukan berbagai koleksi S1 baik untuk buku-buku umum, referensi, ataupun koran. Oh iya, ada pojok BI juga loh di sini atau biasa disebut BI Corner. Di BI Corner, kita bisa belajar lebih tentang perekonomian Indonesia. Sekarang kita naik ke lantai 2 ya. Di lantai 2 ini, kalian bisa menemukan koleksi periodikal dan koleksi pasca sarjana teologi ya. Nah, buat kalian yang suka belajar mandiri, di lantai 2 ini juga tersedia ruang baca mandiri loh. Dari perpustakaan di gedung Biblos, kita akan berjalan ke gedung Hagios. Setelah melewati atrium Didaktos, kalau kalian sudah bisa melihat spot tembok kampus kita yang dimural dan bertuliskan nilai-nilai kedutawacanaan, berarti kalian sudah sampai di gedung Hagios. Spot foto ini sering dipakai mahasiswa untuk berfoto bersama atau saat wisuda. Nah, persis di sebelah tembok mural itu, ada kantor Biro Kerjasama dan Relasi Publik, atau biasa disebut Biro 4. Biro ini mengurus segala hal terkait kehumasan, kerjasama, baik dalam negeri dan luar negeri, relasi dengan media, dan juga urusan desain visual. Ada informasi menarik nih buat kalian.
Kalau kalian tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan internasional, kalian harus rajin-rajin cari informasi di sini ya. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ada ruang Biro Kemahasiswaan, Alumni, dan Pengembangan Karir, atau bisa disebut Biro 3. Kalian bakalan sering ke kantor ini karena Biro 3 mengurus segala hal terkait pengembangan mahasiswa, pelaksanaan kegiatan rutin dan non-rutin mahasiswa, seperti OK, P3DM, P2KMM, P2SM, dan P2KI. Penerbitan surat izin atau rekomendasi untuk mahasiswa, pemilihan mahasiswa berprestasi, pengelolaan jas alma mater, pelaksanaan wisuda, pengelolaan beasiswa dan pinjaman, dan juga memberikan layanan bagi mahasiswa asing. Beranjak dari ruang Biro 3, kita bisa melihat ruang unit penjaminan mutu institusi atau biasa disebut INKA. Nah, ruangan ini juga penting karena kalian harus ke sini kalau kalian kena cekal registrasi. Biar nggak kena cekal, kalian harus selalu up to date soal batas waktu pengisian kuesioner melalui halaman eq.ukdw.ac.id. Setelah dari Biro 3, di sebelah tangga menuju lantai 2, kalian bisa menemukan kantor bagian kerumah tanggaan. Kalian bakalan sering ke sini untuk urusan peminjaman ruang. Dari area sini, kita naik ke Didaktos lantai 2 ya. Sekarang, kita sudah sampai di ruang rektorat. Kalau kalian ada kepentingan untuk bertemu rektor dan wakil rektor, kalian bisa ke sini ya. Jangan lupa untuk buat janji terlebih dahulu sebelum bertemu. Sekretariat rektorat pasti bisa membantu. Keluar dari ruang rektorat, kita berjalan terus dan kita akan sampai di ruang Yayasan Duta Wacana. Ruangan ini adalah tempat berkantornya para pengurus yayasan. Keluar dari ruang yayasan, kita berjalan terus dan akan sampai di kantor Pusat Kerohanian Kampus atau kita sebut PKK. Di sini, kalian bisa mendapatkan pelayanan seperti konsultasi dan pendampingan spiritualitas serta pengembangan diri lewat program soft skills. Kalian juga bisa loh bertemu pendeta universitas dan psikolog di sini. Sekarang kita naik ke lantai 3 ya. Tepat di depan lift ada ruang kapel universitas. Kapel dengan kapasitas 250 orang ini sering digunakan untuk pelaksanaan ibadah-ibadah universitas seperti ibadah rutin karyawan, ibadah perayaan Rabu Abu, dan yang lainnya. Oh iya, sejak tahun lalu, di pojok ruang kapel ini, tim PKK sudah menyiapkan pojok doa yang bisa digunakan seluruh sivitas untuk berdoa secara pribadi. Lanjut ya, sekarang kita akan tur ke beberapa ruang seminar yang akan sering kalian kunjungi. Yang pertama, ruang seminar Pendeta Dr. Harun Hadi Wijono. Ruang yang terletak di Gedung Hagios lantai 3 dan berkapasitas 150 orang ini sering digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan workshop, seminar, pendampingan mahasiswa, ataupun rapat koordinasi. Ruang seminar berikutnya adalah ruang seminar Pendeta Dr. Tasdik. Ruang yang juga terletak di Gedung Hagios lantai 3 ini berkapasitas 100 orang. Lanjut ke ruang seminar berikutnya, ruang seminar Didaktos. Ruangan ini terletak di Gedung Didaktos lantai 3 dan memiliki kapasitas 250 orang. Ruang seminar Pendeta Dr. Rudi Budiman. Ruang seminar berkapasitas 225 orang ini terletak di Gedung IAMA. Dari tur ruang seminar, sekarang kita tur ruang kelas. Yuk kita ke ruang kelas C38. Penamaan ruang kelas di UKDW ini ditentukan oleh letak ruangan kelas itu sendiri. Jadi, sekarang kita berada di ruang kelas C38. Artinya, ruangan kelas ini berada di Gedung Cara, lantai 3, dan ruang 8. Kelas berikutnya adalah kelas D34. Artinya, ruangan ini berada di Gedung Didaktos, lantai 3, dan ruang 4. Kalian harus paham benar soal penamaan ruang kelas ini ya. Jadi, kalian tidak akan sulit untuk menemukan ruang kelas ketika mau kuliah. So, cukup ya kampus tour kali ini. Kami harap kalian menikmati semua sudut pandang yang sudah kami tunjukkan. Kalian juga bisa kunjungi website kampus kita di halaman www.ukdw.ac.id kalau pengen tahu lebih banyak soal kampus UKDW.
Selamat bergabung semua mahasiswa baru UKDW.